Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Jennifer dengan NIM J00230089 dari kelompok A1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi 1.3 tentang sistem digestifus. Tapi topiknya, saya akan menjelaskan mengenai abdomen. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada sispek ya, ada otot sispek. Dan biasanya otot sispek ini kan suka jadi target orang-orang di tahun baru ya, kayak aduh di tahun baru ini aku mau punya perut six-pack lah. Nah, tapi kan banyak di antara kita yang cuma tahu six-pack, cuman nggak tahu sistem di abdomen itu secara menyeluruh dasarnya itu seperti apa sih. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lapisan dinding abdomen anterior dan posterior sama sistem otot abdomen. Nah, kita mulai dari lapisan dinding abdomen dulu. Nah, pada dasarnya ini ada dua. Ada yang bagian anterior atau anterior lateral. Jadi anterior itu depan. Terus sebenarnya ini anterior lateral. Jadi ada yang depan dan samping. Lalu yang kedua itu ada posterior. Kenapa dibedakan? Karena lapisannya itu ada yang berbeda gitu. Kita lanjut. Nah, di bagian lapisan dinding abdomen anterolateral ini ada beberapa lapis dari kiri ke kanan. Ini kalau gambarnya kan dari kiri ke kanan ya. Itu ada kulit yang pertama. Jadi ada kulit. Lalu yang kedua itu ada fascia superficialis. Jadi fascia superficialis ini sebenarnya dibagi dua lagi. Ada fascia camper sama fascia scarpa. Lalu ada fascia profunda. Ini harusnya tiga, ini empat. Belum diedit. Ada tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi totalnya ada tujuh. Jadi ada fascia profunda. Lalu ada musculi aponeurosis yang terbagi jadi lima. Lalu ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis, sama peritoneum parietal. Kita lanjut dulu. Nah, kita mulai dari fascia superficialis. Seperti yang saya bilang tadi, kan terbagi dua ya. Ada fascia camper sama fascia scarpa. Nah, fascia camper ini disebut juga sebagai panniculus adiposus atau lamina superficialis. Nih, kalau kita lihat dari sebutannya, Panniculus adiposus. Adiposus dari adiposa. Berarti lemak. Nah, berarti fascia camper ini terdiri atas lemak. Lalu disebut juga lamina superficialis. Berarti lebih luar, eh, lebih atas lapisannya gitu. Ya, lebih terluar gitu. Lalu yang kedua ada fascia scarpa, disebut juga sebagai stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, kita lihat sebutannya membranosum dari membran. Dari kata membran, berarti fascia scarpa ini berupa membran. Lalu disebut juga sebagai lamina profunda. Profunda kan artinya lebih dalam, berarti fascia scarpa eh, lebih dalam dari fascia camper. Begitu. Nah, ini kita lihat gambarnya. Saya ambil dari buku Gray, Dasar-Dasar Anatomi. Ini, nah, ini kan fascia superficialis. Ada fascia camper yang kuning karena lemak, sama si fascia scarpa yang merah ini. Jadi kita bisa lihat kalau camper ini lebih superficial daripada fascia scarpa. Oke, kita lanjut. Nah, di atas umbiculus, si fascia camper sama fascia scarpa ini menyatu. Lalu nanti di bagian penis, yang berarti untuk laki-laki ya, di bagian penis, si fascia campernya akan menjadi fascia dartos. Nih. Sedangkan fascia scarpa ini akan menjadi fascia coles. Gitu. Fascia coles itu yang ini. Gitu. Terus, saya lanjut lagi. Nah, fascia scarpa, kalau di bagian tungkai, itu nanti jadi fascia lata.
Nih, ini kan paha ya. Ini jadi fascia lata. Gitu. Kita lanjut ke fascia profunda. Fascia profunda ini yang kalau di sini tuh yang investing. Jadi ada superficial investing fascia, lalu ada intermediate investing fascia, sama yang deep investing fascia. Yang ini. Jadi mereka berurutan ini. Itu aja. Kita lanjut. Nah, ini yang penting. Ada musculi, ada aponeurosis. Musculi berarti otot, sama aponeurosis. Apa itu aponeurosis? Saya akan jelaskan nanti. Jadi kita bahas muskulinya dulu. Ada dua jenis. Ada yang flat muscle sama vertical muscle. Kita lihat dulu yang flat muscle. Nah, ini flat muscle. Jadi ada tiga, musculus obliquus externus, lalu ada musculus obliquus internus, sama musculus transversus. Nah, kita cari dulu nih, musculus obliquus externus. Externus pada dasarnya itu membentuk seperti huruf V. Jadi dia kayak gini. Kita lihat yang mirip kayak gitu. Nih, sama yang ini. Kan bentuknya kayak gini ya. Nah, terus di batas bawah aponeurosisnya itu ada ligamentum inguinale. Yang mana? Ini. Di sini nggak kelihatan. Nah, yang ini. Ligamentum inguinale. Jadi pada dasarnya ligamentum inguinale ini membentang dari sias atau spina iliaca anterior superior menuju tuberculum pubicum. Sini. Set, set. Nah, kita balik lagi. Lalu ada musculus obliquus internus. Musculus obliquus internus pada dasarnya membentuk seperti huruf A. Kita lihat yang bentuknya menurun kayak gini. Gini. Nah, yang ini. Set, set. Kan yang kelihatan ya? Kayak set, 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 ke bawah gitu. Kayak huruf A. Lalu ada musculus transversus. Di sini kurang kelihatan. Ada di sini. Nah, nih musculus transversus abdominalis. Jadi sebenarnya dari externus, internus, terus ke transversus ini berurutan dari superficial ke profunda. Makanya kalau teman-teman lihat ini dari yang externus ini kan kayak belum dikelupasin gitu. Nanti makin yang internus ada dikelupasin yang atas, terus nanti yang transversus nanti dikelupasin lagi, jadi makin profunda gitu. Kita lanjut. Jadi teman-teman tahu ya kalau externus itu paling superficial, lalu dilanjutkan ke internus, sama terakhirnya itu transversus. Nah, itu untuk flat muscle. Kita lanjut ke vertical muscle. Ini. Nah, vertical muscle ini pada dasarnya dibagi jadi dua. Ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini adalah nama lain dari six-pack. Jadi, otot-otot six-pack ini yang namanya musculus rectus abdominis. Yang di sini, yang ini. Kan vertikal ya, kelihatan banget. Nih. Lalu, oh, jadi batas bawah apneurosis dari musculus rectus abdominis ini ada tiga. Jadi ada dari apa di bagian processus xiphoideus. Nah, jadi dari processus xiphoideus di sini, lalu ada di umbilicus, lalu di antara keduanya, set, set, gitu. Set. Terus ada musculus pyramidalis. Di sini tuh nggak kelihatan. Jadi musculus pyramidalis ini profunda dan memang nggak terpekirakan sebelumnya. Jadi musculus pyramidalis itu yang ini ada di sini sendirian, kecil banget ukurannya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, musculus-musculus ini yang pada dasarnya yang rectus abdominis itu dilapisi oleh vagina musculi recti. Vagina musculi recti itu yang ini. Nih, tuh kan ada namanya vagina musculi recti abdominis. Nih.
Oke, kita lanjut. Nah, ini yang urutan tadi. Jadi ada dari musculus obliquus externus, lalu ada musculus obliquus internus, lalu ada musculus transversus, lalu yang terakhir ada yang vertical muscle, yang piramida, yang musculus rectus abdominis. Nah, lanjut. Nah, ini tentang aponeurosis. Jadi aponeurosis ini apa? Aponeurosis ini adalah jaringan ikat padat yang dari kolagen gitu. Nah, eh aponeurosis ini emang mirip tendon kalau kalian lihat dari gambar yang ini. Tapi dia ini bukan tendon, beda. Kenapa? Jadi aponeurosis ini fungsinya itu untuk merendam. Sedangkan tendon itu kan untuk menggerakkan tubuh gitu, menggerakkan rangka yang kasar biasanya. Nah, tapi kalau yang aponeurosis ini untuk merendam gitu. Nah, aponeurosis ini terbentuk dari 3 horizontal muscle atau flat muscle. Ada yang nih, musculus obliquus externus, lalu ada musculus obliquus internus, sama yang ini ada musculus transversus abdominis. Nah, isinya ada musculus rectus abdominis, lalu ada musculus pyramidalis, nggak kelihatan. Terus ada arteri vena epigastrica superior et inferior, sama ujung terminal nervus intercostales yang ke-6 sampai ke-11. Dan nervus subcostalis. Gitu. Ini potongan di atas linia arcuata, lalu yang ini potongan di bawah linia arcuata. Jadi emang ada sedikit perbedaan. Gitu. Lanjut ke fascia transversalis. Jadi fascia transversalis itu yang ini, yang saya ada highlight. Jadi sebenarnya ini lanjutan dari fascia profunda nanti menuju ke pelvis. Pada dasarnya itu. Oke, lanjut. Ada fascia extraperitonealis. Jadi fascia extraperitonealis ini pada dasarnya adalah jaringan lemak yang memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia extraperitonealis ini terbagi dua berdasarkan arahnya. Jadi kalau misalnya arahnya ke anterior di sini, itu berarti disebut sebagai preperitoneale. Tapi kalau arahnya posterior di sini disebut sebagai retroperitoneale. Retroperitoneale. Oke. Nah, lalu terdapat viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Oke. Okay. Nah, sebelumnya kan saya jelaskan kalau peritoneum varietale ini kan lapisan terakhir dari lapisan abdomen yang anterior. Tapi sebenarnya peritoneum varietale ini adalah bagian dari peritoneum. Nah, peritoneum itu apa? Pada dasarnya peritoneum ini adalah lapisan yang membungkus dinding abdomen atau membungkus dinding organ abdomen. Nah, parietale itu yang membungkus dinding abdomen yang ini. Kalau yang peritoneum viscerale itu yang ini, yang nah ini nih, gitu. Nah, yang peritoneum viscerale ini terbagi dua lagi, ada 2 jenis, gitu. Berdasarkan membungkusnya itu seperti apa. Jadi ada viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal, gitu. Jadi kalau yang retroperitoneal itu ngebungkus organnya itu cuma setengah. Jadi cuma misalnya kayak eh, tengah matahari lah yang baru terbit kan gini gitu ya. Tapi kalau yang intraperitoneal itu membungkus satu organ gitu. Ada bentuknya sih, tapi di video lain gitu. Jadi ada contoh-contoh organ juga yang masuk ke retroperitoneal sama intraperitoneal. Saya jelasin di video lain gitu. Nah, lalu ada peritoneum, ada lapisannya.
maka terbentuk juga ada kafum peritonei. Jadi kafum itu kan rongga gitu ya, dibagi jadi 3. Sebenarnya 2 sih. Jadi ada kafum yang peritonei mayor, kafum yang mayor itu tuh yang ini, biar gampang. Nah, yang ini. Nih. Set, 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 set. Lalu ada kafum peritonei minor, yang ini, yang di dalam ini. Nah, perbatasan antara yang minor sama mayor itu disebut sebagai foramen epiploica Winslowi. Yang mana lebih jelas terlihat yang bintang, yang potongan bintang. Jadi, greater sac ini nama lain dari kafum peritonei mayor, lalu yang lesser sac itu nama lain dari kafum peritonei minor. Nah, perbatasan antara kedua kafum ini disebut sebagai foramen epiploica Winslowi. Nih, jadi ada lubang gitu. Foramen kan lubang gitu. Lanjut. Nah, kita lanjut ke lapisan dinding abdomen posterior. Sebenarnya mirip, ada kulit, ada fascia superficialis. Terus ada muskulusnya, ada fascia extra peritonealnya sama peritoneum parietal. Paling bedanya itu nggak ada fascia profunda ya. Sama muskulusnya itu banyak banget. Banyak banget. Ada 4 lapis. Nah, eh, yang lapisan pertama itu disebut sebagai yang di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi yang ini. Lalu yang di lapisan kedua itu ada 4 musculus, ada musculus obliquus externus yang ini. Terus ada musculus longissimus dorsi, terus ada musculus erector spinae ini. Terus ada serratus posterior inferior. Nah, kalau di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, lalu ada musculus interspinalis, lalu ada musculus obliquus internus abdominus, yang ini. Nah, yang lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis, yang ini. Terus dilanjutkan dengan fascia extraperitonealis sama peritoneum parietal, sama aja. Next, kita masuk ke sistem otot abdomen. Sebenarnya saya udah jelasin tadi, cuman di sini akan lebih detail penjelasannya. Jadi ada tentang inervasi, persyarafan, ya, ada inervasi, persyarafan, origo, sama fungsinya. Nah, kita mulai dari yang anterior lateral dulu. Oke. Yang flat muscle. Seperti yang saya bilang tadi, kalau musculus obliquus externus itu yang bentuknya kayak V. Yang ini. Terus nanti ada ligamentum inguinale. Ini. Lebih terlihat ini. Ini. Lalu ada musculus obliquus internus. Yang internus itu bentuknya A. Yang ini. Lalu ada musculus transversus yang mendatar, yang lebih profunda. Terus ada vertical muscle yang musculus rectus abdominis atau six-pack, sama yang musculus pyramidalis yang tadi di profunda. Terus ada dibungkus sama vagina musculi recti. Nih, ada musculus pyramidalis. Terus lanjut. Nah, ini tabel tentang muskulus-muskulusnya. Jadi, yang musculus rectus abdominus itu berasal dari origo, itu kan origin, jadi asal. Itu origonya itu di lembar muskulus dari fascias externum 8 costae terbawah, yaitu costae yang kelima sampai ke-12. Lalu insersi. Insersinya dari labium lateral, crista indica, terus ada ujung
neurosis di raffe mediana, linea alba. Terus diinervasi oleh rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah, T thoracica 7 sampai thoracica 12. Lalu fungsinya untuk mengkompresi isi abdomen, gitu. Lanjut ke obliquus internus abdominis. Nah, origonya asalnya dari fascia thoracolumbalis, lalu crista iliaca antara origo obliquus externus abdominis dan transversus abdominis. Lalu juga dari 2/3 lateral ligamentum inguinale. Lalu insersinya itu margo inferior 3-4 costae terbawah. Terus ujung aponeurosis di linea alba sama crista pubicum dan linea pectinia. Lalu dipersarafi oleh rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah, T7 sampai T12 dan L1. Lalu fungsinya untuk kompresi isi abdomen juga sih. Ya. Lalu ada transversus abdominis yang datar, itu origonya di fascia thoracolumbalis, di labiomedial crista iliaca, lalu di sepertiga lateral ligamentum inguinale, sama di cartilago costalis 6 costae terbawah, yaitu costae 7 sampai 12. Insersinya ujung aponeurosis di linea alba, crista pubicum, dan linea pectinia. Mirip sebenarnya. Dipersyarafi juga oleh yang rami anteriores 6 nervi terbawah, 6 nervi spinalis thoracica terbawah. Fungsinya buat kompresi isi abdomen. Lalu masuk ke yang vertical muscle, ada rectus abdominis, itu origonya di crista pubicum, tuberculum pubicum, dan syphisis pubica. Insersinya di cartilago costalis 5-7 dan processus xiphoideus. Lalu dipersyarafi oleh sama kayak sebelumnya, rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah, dan fungsinya untuk pada dasarnya untuk kompresi isi abdomen. Dan yang terakhir musculus pyramidalis, itu origonya di bagian depan pubis dan syphisis pubica. Insersinya menuju linea alba, dipersyarafi oleh ramus anterior T12, dan fungsinya untuk menegangkan linea alba. Lanjut. Nah, ini linea alba. Terus ini ada musculus rectus abdominisnya. Jadi ini mau liatin linea alba itu yang mana? Di mana gitu. Oke. Lanjut ke sistem otot abdomen di bagian posterior. Itu ada 4. Ada musculus psoas major, musculus psoas minor, musculus quadratum lumborum, dan musculus iliacus. Nah, yang psoas major tuh yang ini. Kalau psoas minor tuh yang ini. Ingat aja, major itu kan lebih besar. Dan lebih panjang. Jadi dari sini ke sini. Kalau yang minor lebih pendek dan lebih kecil. Dari sini ke sini. Terus ada musculus quadratus lumborum yang ini sama musculus iliacus. Di sini aja. Nah, musculus psoas major origonya itu di fascia lateralis corpus vertebra yang ke-12, vertebra thoracica yang ke-12, dan lumbal 1 sampai lumbal 5. Terus ada dari processus transversus vertebra lumbalis dan discus intervertebralis antara T12 dan lumbal 1 sampai 5. Di yang mendekati sini. Nih. Kelihatan. Terus insersinya itu di nih, trochanter major femoris. Terus dipersyarafi oleh rami anteriores lumbal 1 sampai 3 dan fungsinya untuk fleksi paha atau regiofemoralis pada sendi kokse. Lanjut ke yang psoas minor, itu origonya di fascia lateralis corpus vertebra yang thoracica 12 dan 11 sama discus intervertebralis.
Terus ada insersionya di linea pectinea apertura pelvis dan eminentia iliopubica. Lalu dipersyarafi oleh rami anterioris yang ke-11 dan fungsinya untuk fleksi lemah kolumna vertebralis lumbalis. Lanjut, yang quadratus lumborum. Itu origonya di processus transversus vertebra lumbal 5 sama ligamentum iliolumbale dan cristaliaca. Nih. Lalu insersionya di processus transversus vertebra lumbal 1 sampai 5 dan margo inferior costa 12. Terus yang ini. Terus ada dipersyarafi oleh rami anteriores trakika 12 dan lumbal 1 sampai 4 dan fungsinya itu untuk depresi dan stabilisasi costa 12 dan sedikit gerak lateral flexio truncus. Kalau depresi berarti yang nunduk. Lalu ada yang musculus iliacus, itu origonya di 2/3 atas fossa iliaca, lalu di ligamenta sacroiliaca anterior dan iliolumbale, dan fascia lateral atas sacrum sini. Terus insersionya di trochanter minor femoris. Nih, sama kayak yang psoas mayor. Terus dipersyarafi oleh nervus femoralis lumbal 2 sampai 4 dan fungsinya itu untuk fleksi paha. Sama kayak yang psoas mayor untuk fleksi paha atau femoralis pada sendi koste. Oke, lanjut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai lapisan dinding abdomen anterior, lateral, dan posterior, sama tentang sistem otot pada abdomen. Semoga dengan penjelasan ini, teman-teman jadi tahu sedikit mengenai dasar-dasar yang ada di abdomen. Bukan cuma si speknya aja, tapi ada yang lainnya juga. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian, terima kasih.